Korupsi lagi, korupsi lagi. Di satu video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang apa sih korupsi itu, penyebab terjadinya korupsi, serta kasus korupsi Juliari Batubara yang melakukan korupsi bansos COVID-19. Jadi tonton dan simak baik-baik videonya ya. Secara harfiah, corruptio artinya busuk. Menurut salah satu pakar yaitu Robert Klitgaard, menyebutkan korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk-bentuk korupsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi atau tipikor awalnya dibagi menjadi 30 tipikor delik, sekarang menjadi 7 delik tipikor. 7 bentuk tipikor. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Maksudnya menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Artinya memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Artinya menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, pemerasan. Artinya memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang. Maksudnya, segala bentuk kecurangan apapun itu bisa juga disebut korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Artinya, conflict of interest. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang terakhir, gratifikasi. Artinya pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi meliputi: pertama, greed atau keserakahan; kedua, opportunities atau kesempatan; ketiga, needs atau kebutuhan; dan keempat, exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena: pertama, terpaksa; kedua, memaksa; dan ketiga, dipaksa. Bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Contoh kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang merupakan kader PDIP hanya 14 menjabat sejak dilantik hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tak tanggung-tanggung anggaran bansos COVID-19 untuk masyarakat kecil yang ia korupsi. Dalam persidangan, terungkap sejumlah fakta tentang geliat tindakan korupsi yang dilakukan Juliari serta beberapa orang lainnya dalam penggandaan bansos COVID-19. Berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020,
lalu Kemensos membuat program pemberian bansos. Anggaran pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Juliari menunjuk 2 orang secara langsung sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK. Mereka adalah Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sejak awal pelaksanaan program bansos, tangan mereka sudah kotor. Mereka mengatur agar perusahaan swasta yang menjadi rekanan Kemensos menyetorkan 10.000 dari setiap paket bansos kepada mereka. Paket bansos sendiri senilai 300.000 per paket. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi yang telah ditunjuk Juliari mengurus program bansos mendapatkan rekanan yaitu Ardian, IM, dan Hari Van Sidabuk serta PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Juliari tahu proses itu semua. Kemudian, pengadaan paket bansos tahap pertama mulai berjalan bersama rekanan yang telah ditunjuk. Juliari, Matius, dan Adi menerima 12 miliar. Khusus Juliari menerima sekitar 8,2 miliar. Dilanjut dengan pengadaan paket bansos tahap kedua pada Oktober sampai Desember 2020. Kali ini Juliari menerima sekitar 8,8 miliar. Tangkap tangan KPK lantas bergerak. Operasi tangkap tangan dilakukan pada 4 Desember 2020. Matius dan Adi yang ditunjuk Juliari mengurus program bansos ditangkap. KPK mengamankan uang sekitar 14,5 miliar saat itu. Sehari setelahnya, Juliari masih sempat mengaku tidak tahu kasus yang membeli 2 anak buahnya itu. Padahal Ketua KPK Firly Bahuri sudah menerangkan bahwa penangkapan terkait dengan korupsi bansos COVID-19. Pada tanggal 5 Desember 2020, KPK menggelar konferensi pers mengumumkan penetapan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Juliari. Namun, Juliari tidak tampak di sana. KPK lantas memberi ultimatum agar Juliari lekas menyerahkan diri. Tak sampai 1x24 jam setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, Juliari mendatangi gedung KPK. Dia menyerahkan diri waktu dini hari 6 Desember 2020, divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar 32,482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda 500 juta pada 23 Agustus 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar. Selain itu, Hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan apa itu korupsi? Apa saja penyebabnya? Dan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel kami.